Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matubi a'udhu habbataka wa ma'rifataka. Sahabat TKN Pondok Pesantren Suryalaya dimanapun berada, kali ini saya akan membahas tentang tugas-tugas para ikhwan TKN yang sudah ditalkin. Ketika kita upgrading atau ceramah-ceramah dari para kiai atau ustadz di TKN Suryalaya, ujung daripada pesannya adalah amanah dari Abah Anom tentang 3M, 3M atau singkatan dari mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan. Setiap kita ikhwan TKN yang sudah ditalkin, maka berhak seluruhnya untuk mengamalkan apapun amalannya yang ada di TKN Suryalaya, baik itu amalan harian yaitu zikir yang 165 paling standar dan lebih baik. Kemudian ada amalan mingguan yaitu khotaman. Amalan mingguan di Suryalaya diberikan seminggu sekali, tetapi seandainya ada ikhwan akhwat yang mampu atau berkehendak untuk setiap saat, itu adalah merupakan kebebasan daripada para ikhwan. Yang ketiga adalah amalan bulanan, yaitu amalan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya setiap tanggal 11 kalender Hijriah di pusat diadakan upacara manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu amalan bulanan. Ada lagi amalan tahunan, yaitu amalan ziarah ke Wali Songo. Amalan ziarah Wali Songo ini yang dianjurkan amalan tahunan. Nah, ini adalah susunan ibadah yang diijazahkan oleh Abah Anom bagaimana kita melaksanakan sholat. Dari sholat malam ketika Abah Anom setiap hari bangun jam 2 malam. Kemudian beliau mandi dan melaksanakan sholat-sholat qiyamul lail, beliau witir, zikir-zikir. Kemudian sampai subuh, bagaimana habis subuh, ba'da subuh, kemudian sholat zuhur, sholat isra, sholat hajat, kemudian asar, maghrib, isya, dan sampai malam lagi. Ini ada di panduan ibadah TKN Suryalaya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengamankan. Itu mengamankan dari pihak-pihak luar yang mengatasnamakan Suryalaya, tetapi dia memakai atribut atau mengaku Suryalaya. Ternyata amalannya beda dengan yang ada di Suryalaya. Ini tugas-tugas para ikhwan, dan kebetulan ada LDTKN, inilah tugas kita semua, mengamankan dari keaslian tersebut. Kiai Wafiuddin dalam salah satu sela-sela acara Safari Ramadan mengatakan mengamankan pertama adalah mengamankan diri kita masing-masing dari sifat riya, ujub, dengki, iri, pokoknya dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit kolbu. Ini mengamankan dari dalam sendiri. Kemudian mengamankan dari para ikhwan sendiri, hubungan jangan sampai kita terpecah belah. Oleh karena itu ada kalimat wa'tasimu bihablillah dalam Al-Quran yang sering disampaikan dalam doa. Wa'tasimu bihablillah, janganlah berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Dan mengamankan di dalam amalan. Contohnya saja yang setelah Abah Anom wafat, maka ada tawasulnya. Ini
justru ini yang paling penting. Silsilah ketika membaca tawasul dari Syekh Abdul Qadir sampai ke bawah, dan terakhir adalah mursyid kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Aba Anom. Itu ada terakhir. Jangan ada menyisipkan nama-nama oknum-oknum yang mengaku atau diaku disisipkan nama mursyid selain Abah Anom. Nah, yang ketiga adalah untuk melestarikan. Melestarikan tugas kita juga pada bidang dakwah. Di bidang dakwah ada TKN, kita secara personal juga bisa melestarikan, berhikmat. Apapun tugas kita, apapun profesi kita, jadikanlah profesi ini keahlian kita, kesempatan kita, kemampuan kita untuk bisa melestarikan. Contohnya misalkan kita yang minim, kita punya WA atau apa, kita sampaikan, itu salah satu melestarikan. Yang penting niat kita adalah untuk berhikmat. Kita ada sebagai seorang murid dari seorang mursyid Abah Anom. Melestarikan level lagi di organisasi, jadikanlah organisasi tersebut kita berwenang, jadikanlah wewenang kita untuk bisa melestarikan. Kemudian harta kita, uang kita, ya, bisa untuk kita mendukung hal-hal yang berjalan di dalam proses pelestarian. Yang penting adalah tujuannya adalah kita sebagai murid Abah Anom dalam rangka untuk berhikmat kepada Abah Anom TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, ini untuk tegasnya ada cuplikan video dari Kiai Haji Wafyudin. Kita saksikan. Pada saat kita ditalkin oleh wali mursyid langsung atau melalui wakil talkinnya, maka dengan ditalkin itu kita sudah diberikan ijazah. Arti ijazah adalah kebolehan. Karena itu sebagai murid kita punya kewajiban mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan. Yang dimaksud dengan mengamalkan adalah amalkan semampu kita. Sebagaimana perintah Allah dalam Quran, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kamu. Banyak orang datang menghadap Abah Anom, Abah saya begini, kami begitu, kami pesan Abah, amalkan saja, zikirkan saja. Artinya semampunya. Yang nomor 2, kewajiban sebagai murid adalah mengamankan. Mengamankan dari gangguan-gangguan terhadap amaliyah dan perkembangan TKN. Kalau dari pihak luar, jelas kita semua harus mengamankan ajaran TKN dari pihak-pihak luar yang mau merusak TKN. Tapi janganlah kita yang justru di dalam merusak TKN itu sendiri. Nampaknya yang lebih perlu diamankan bukan dari faktor luar, tetapi dari faktor dalam. Amankan TKN dari perpecah belahan, amankan TKN dari rebutan kuasa, rebutan pengaruh, amankan TKN dari pengelompokan-pengelompokan, amankan amaliyah TKN dari perubahan-perubahan ajaran. Apakah kita menyisipkan? Apakah kita menambah-nambahkan? Jangan. Siapapun kita sebagai murid Abah Anom, tidak peduli apakah kita orang pandai atau orang bodoh, kita orang kaya atau kita orang miskin, apakah kita dikenal sebagai ustadz, mubalik, atau pengurus berbagai organisasi dengan segala tingkatannya, tidak peduli, kita semua adalah murid. Tugas kita melestarikan ajaran ini. Dan melestarikan yang paling tepat adalah dengan melakukan kaderisasi. Terutama ditujukan kepada orang-orang di luar TKN. Mereka yang belum mengerti TKN. Mereka yang merasa perlu
bimbingan TKN tapi belum faham dan belum ketemu jalannya. Mereka itulah yang akan menjadi sasaran utama dakwah kita ini. Oleh sebab itu, kaderisasi, memperbanyak kader ini, memperkokoh kader ini menjadi kewajiban dari kita semua. Yang berharta, mari berikan dukungan dengan hartanya. Yang punya tenaga, berikan dukungan dengan tenaganya. Yang punya uang, ya uang ya harta ya. Yang punya ilmu, berikan dukungan dengan ilmunya. Yang punya jabatan di organisasi manapun, gunakan otoritas kewenangan jabatannya. Ingat, kita semua hanya murid. Kalaulah kita tidak mampu atau tidak sempat memberikan dukungan, setidak-tidaknya kita jangan menghambat. Hati-hati, jaga kolbu, jaga hati nurani. Jangan menebarkan kecurigaan. Jangan menebarkan teror, menakut-nakuti. Jangan menebarkan prasangka-prasangka. Jangan menebarkan gosip-gosip maupun hoax. Nah, itulah tadi pemaparan singkat dari Kiai Wahyudin. Semoga kita ingat bisa melaksanakan amanah Abah Anom. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.